Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masenkian Channel. Teman-teman sekalian, pagi hari ini saya kembali membagikan informasi. Untuk kesempatan ini saya merespon ada sejumlah pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan kapan jadwal penerimaan seleksi untuk P3K. Nah, teman-teman sekalian, saat ini ya, teman-teman sedang didata. Iya, sedang didata untuk rekan-rekan guru non-ASN. Dan itu sebenarnya satu tahapan, satu proses yang harus kita lewati, di mana pemerintah mendapatkan data yang cukup valid, berkaitan dengan keberadaan kita ya, berkaitan dengan jumlah guru berapa, non-ASN, bertugas di mana saja, sudah berapa lama bertugas, usia berapa, dan lain sebagainya. Nanti disandingkan dengan kebutuhan di sekolah, kira-kira di sekolah A butuh guru apa, sekolah B butuh guru apa. Setelah datanya itu semua valid, barulah akan diturunkan jadwalnya. Itu apa ya, gambaran proyeksi saya sebenarnya secara pribadi bahwa kenapa jadwal sampai di bulan Agustus untuk P3K tahap 3 belum juga dirilis, karena itu. Ini prediksi saya ya, tapi saya berkeyakinan ini betul-betul menjadi hal yang memang sedang dipertimbangkan sehingga jadwalnya belum keluar. Lalu yang kedua, berkaitan dengan proses yang sedang terjadi di non-ASN, pendataan tenaga non-ASN. Itu berangkat dari sesungguhnya pemerintah tidak tega sebenarnya ya, untuk menghentikan tenaga honorer yang jumlahnya lebih banyak dari tenaga ASN saat ini. Nah, jadi memang regulasi sudah menyatakan jelas di situ tenaga honorer semua akan diberhentikan di November 2023, tepatnya di tanggal 28 November 2023. Namun demikian fakta real yang kita munculkan ya, PGRI di semua tingkatan, juga pengurus besar PGRI selalu bersuara lantang berkaitan dengan ini. Kenapa? Karena memang guru honorer sangat berkorban di lapangan. Mereka punya tugas sama dengan PNS, dengan ASN. Tetapi secara pendapatan memang teman-teman kita honorer ini pendapatannya sangat di bawah. Beban kerjanya tinggi tapi pendapatannya sangat di bawah. Oleh karena itu pemerintah daerah juga terus berupaya, pemerintah provinsi demikian, dan juga apalagi pemerintah pusat. Hadirnya seleksi P3K kemarin itu sesungguhnya menjadi satu jalan keluar yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Dan sudah 2 tahap terlewati di 2021 kemarin, dan di 2022 ini memang harapan seluruh guru non-ASN untuk segera dibukakan formasi banyak-banyak dibuka dan mereka bisa mengikuti seleksi itu. Dan pemerintah menjawab itu dengan adanya langkah pendataan ini, maka kemudian data kita sudah mulai jelas. Tidak ada simpang siur data lagi, tidak ada polemik lagi kemarin misalnya kenapa formasi ini tidak ada, kenapa formasi itu banyak padahal tidak dibutuhkan, kenapa formasi ini tidak ada. Nah, dengan adanya pendataan ini maka kemudian datanya akan menjadi jelas. Data ini terekam di mana? Data ini langsung terekam di BKN. Dan itu akan sangat bagus. Betul-betul datanya real. Tidak ada manipulasi data, tidak ada data yang misalnya tercecer atau kurang, terlambat dan sebagainya. Semua didata dengan baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, khususnya rekan-rekan guru honorer, ikuti seluruh petunjuk dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Dinas Teknis dalam hal Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga Kabupaten Flores Timur, itu diikuti. Deadline yang diberikan, ikuti penuhi petunjuk itu. Karena sudah ada deadline waktu. Paling terlambat nanti di tanggal 30 September 2022. Jika terlambat, maka kita dianggap tidak punya tenaga non-ASN. Misalnya kita punya tenaga non-ASN ini 2.000. Dalam proses pendataan hanya sampai 1.000 saja. Maka kita diakui punya jumlah tenaga guru honorer itu hanya 1.000. Oleh karena itu manfaatkan waktu ini dengan baik. Pastikan bahwa data ini harus diberikan dengan baik, valid tentunya, dan terkait dengan jadwal P3K tahun 2022, pasti, saya sangat yakin, saya memprediksi akan dirilis setelah di atas tanggal 30 September 2022, yang mana setelah itu pasti akan dilakukan semacam apa ya,
penyaringan data kembali, dikonfirmasi datanya lagi sesuai dengan berkas yang diupload misalnya dan sebagainya. Lalu setelah itu baru akan dirilis jadwal P3K. Informasi yang diharapkan pasti akan memuaskan karena semua merujuk pada data yang kita berikan. Demikian teman-teman, ini jawaban singkat berkaitan dengan kapan jadwal P3K akan dirilis di tahun 2022. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari informasi yang kami bagikan hari ini. Terima kasih, kita tetap saling berkabar. Jika apapun kendala di lapangan, informasikan. Kita bisa membangun komunikasi lintas lembaga, kita bisa membangun komunikasi dengan pejabat terkait untuk memberikan jawaban-jawaban, dan kita juga akan membantu untuk mengakses informasi baik di daerah maupun di tingkat pusat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Demikian teman-teman, selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas.